warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik ideologi komunis di Cina. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sandy Viviana Effendi dengan NIM 2109102020079. Perkenalkan, nama saya Fitria Nova Ayu Agustin dengan NIM 2109110202142. Perkenalkan, nama saya Ayunin Andini Farhania dengan NIM 21020404121. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Zahro dengan NIM 2109110202074. Perkenalkan, nama saya Arifah Ramadhani dengan NIM 210910202084. Ideologi merupakan suatu ide, gagasan, atau keyakinan yang sistematis dan menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Di dunia ini terdapat banyak ideologi yang dianut oleh negara-negara dunia seperti komunisme, kapitalisme, liberalisme, fasisme, Pancasila, dan masih banyak ideologi lainnya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang ideologi komunisme yang dianut oleh negara Cina. Cina merupakan salah satu negara terbesar yang menganut ideologi komunisme. Cina identik dengan satu partai, yaitu Partai Komunis Cina. Cina pernah mengalami 2 kali revolusi, yaitu pada tahun 1911 dan tahun 1949. Pada revolusi pertamanya, yaitu tahun 1911, menyebabkan runtuhnya dinasti Qing dan pemerintahan berubah menjadi Republik Cina. Di mana pada tahun 1949 merupakan puncak revolusi, dikarenakan Partai Komunis Cina melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Republik Cina, yang disebabkan oleh pemerintah Republik Cina dianggap tidak adil dalam pemerintahannya karena lebih condong ke pihak bangsawan daripada pihak petani. Negeri tirai bambu ini sudah lebih dari 100 tahun dikuasai oleh Partai Komunis. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong memproklamasikan pendirian Republik Rakyat Cina, dan peristiwa ini menjadi titik awal negara Cina menganut ideologi komunisme sampai sekarang. Partai Komunis Cina secara resmi merupakan ateis. Namun, Republik Rakyat Cina mengakui adanya 5 keyakinan agama, yaitu Buddha, Taoisme, Katolik, Protestan, dan Islam. Namun, meski begitu, dilansir dari cfr.org, pihak berwenang mengawasi ketat pergerakan orang-orang yang terdaftar atau kelompok orang yang tidak terdaftar dalam kelima agama tersebut. Hal ini menunjukkan fakta bahwa semakin banyak pemeluk agama, termasuk mereka yang praktikan agama rakyat ataupun mereka yang praktikan agama-agama terlarang lainnya. Ketaatan beragama di Cina memang disebut semakin meningkat di tengah ledakan ekonomi dan modernisasi yang cepat. Para ahli menyebutkan bahwa kekosongan spiritual adalah pemicu utama meningkatnya pemeluk agama, terutama pada pemeluk agama Kristen dan agama tradisional Cina. Meskipun konstitusi Cina menyetujui kepercayaan agama, namun seluruh penganut organisasi keagamaan, mulai dari yang disetujui oleh negara hingga kelompok bawah tanah dan terlarang, harus mengalami penindasan, penganiayaan, serta tekanan yang intensif untuk mematuhi dengan taat ideologi Partai Komunis Cina. Adapun pada pasal 36 Konstitusi Cina menyatakan bahwa warga negara menikmati kebebasan beragama, di mana hal ini melarang diskriminasi melalui agama dan melarang organ negara, organisasi publik, atau individu memaksa individu atau kelompok lain agar mempercayai suatu keyakinan tertentu. Dewan Negara Otoritas Administratif Pemerintah mengesahkan peraturan tentang agama yang mulai berlaku pada bulan Februari tahun 2018. Aturan ini mengizinkan organisasi keagamaan yang terdaftar di negara untuk memiliki properti, menyetujui dan melatih pendeta, mengumpulkan sumbangan, serta mengeluarkan lektur. Namun, di balik hak-hak yang berlaku, tentu dibarengi dengan kontrol pemerintah yang semakin meningkat. Dalam sistem perekonomian, Cina tidak menganut ideologi komunis, melainkan mempraktekkan sistem kapitalis yang menjadikannya raksasa ekonomi terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat. Hal ini menjadi suatu daya tarik dan keunikan yang dimiliki China sebagai negara penganut 2 ideologi sekaligus. Vietnam dan Cina merupakan realitas 2 negara otoritarian di bawah rezim komunis. Demokratisasi yang merupakan efek dari Doi Moi Vietnam pada tahun 1987 dan reformasi ekonomi Cina pada tahun 1978 memperlihatkan ukuran keberhasilan yang berbeda. Indikator demokrasi yang dipakai pada kedua negara otoritarian tersebut bersifat non-institusionalis. Indikator non-institusionalis untuk mengukur demokratisasi pada kedua negara tersebut menekankan pada distribusi pendapatan yang merata dan legitimasi rezim yang berkuasa, yang telah menempatkan Vietnam sebagai negara yang relatif lebih berhasil mengkonsolidasikan demokrasi bila dibandingkan dengan Cina. Indikator distribusi pendapatan yang digunakan untuk mengukur demokratisasi menunjukkan Doi Moi sebagai produk kebijakan reformasi ekonomi Vietnam yang mampu memberikan hasil yang relatif lebih merata bila dibandingkan dengan Cina. Reformasi ekonomi Cina meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, namun distribusi pendapatannya tidak merata.
sehingga memperuncing persoalan ketimpangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dengan demikian, indikator distribusi pendapatan yang lebih merata di Vietnam membuat konsolidasi demokratisasi relatif lebih berhasil bila dibandingkan dengan Cina. Indikator kedua, legitimasi Partai Komunis yang berkaitan dengan pencapaian reformasi ekonomi. Keberhasilan Doi Moi tidak serta-merta meningkatkan legitimasi Partai Komunis Vietnam, di mana pergeseran peran serta posisi VCP menunjukkan melemahnya legitimasi partai sebagai penguasa absolut yang sekaligus menjadi indikasi positif konsolidasi demokrasi. Di sisi lain, legitimasi Partai Komunis Cina cenderung menurun karena adanya tuntutan dari masyarakat. Namun, pada kenyataannya, tuntutan tersebut tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap peran serta posisi PKC dalam pemerintahan sebagai penguasa yang absolut. Dengan demikian, konsolidasi demokrasi di Cina sedang mengalami hambatan. Berikut ini adalah perbedaan antara paham komunis dengan paham Pancasila. Yang pertama pada aspek ketuhanan. Paham komunis tidak mengenal adanya ketuhanan, sementara pada paham Pancasila, ketuhanan sangat diakui keberadaannya. Yang kedua pada aspek kemanusiaan. Paham komunis mengabaikan adanya HAM, karena patuh pada negara, sementara pada paham Pancasila, HAM sangat dilindungi keberadaannya. Yang ketiga pada aspek persatuan. Paham komunis tidak ada rasa nasionalisme, sementara pada paham Pancasila, rasa nasionalisme sangat dijunjung tinggi. Yang keempat pada aspek demokrasi. Pada paham komunis, semua keputusan berada di tangan pemimpin, sementara pada paham Pancasila, keputusan merupakan hasil kesepakatan bersama, dan setiap orang, siapa saja dapat menyalurkan aspirasi pendapatnya asal sesuai dengan aturan. Yang terakhir, pada aspek keadilan, yaitu pada paham komunis, keadilan hanya untuk negara, sementara pada paham Pancasila, keadilan adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dari paham ideologi komunis dengan paham ideologi Pancasila membuat Indonesia tidak cocok menggunakan paham komunis pada kehidupan sehari-harinya karena paham komunis ini sangat bertentangan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mengenal ketuhanan, menjunjung tinggi rasa nasionalisme, dan gotong royong. Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Cina merupakan salah satu negara komunis terbesar dengan latar belakang adanya 2 kali revolusi, yaitu pada tahun 1911 dan 1949. Puncak revolusi terjadi pada tahun 1949, di mana Partai Komunis Cina menentang pemerintahan Republik Cina karena dirasa tidak berlaku adil terhadap petani. Partai ini kemudian memberontak dan memproklamirkan pendirian Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1949 dengan menganut ideologi komunis. Republik Rakyat Cina mengakui bahwa menikmati kebebasan beragama terlepas dari 5 agama umum yang terdaftar di anut masyarakatnya, yaitu Buddha, Katolik, Taoisme, Islam, dan Protestan. Cina tidak memaksa warga negara untuk percaya atau tidak pada keyakinan tertentu. Pada bidang perekonomian, Cina tidak menggunakan ideologi komunis. Mereka mempraktikkan sistem kapitalis yang membuatnya menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu keunikan Cina, di mana satu negara menerapkan 2 ideologi. Cina dan Vietnam merupakan realitas 2 negara otoritarian di bawah rezim komunis. Demokratisasi memperlihatkan ukuran keberhasilan ideologi komunis di negara Vietnam dan Cina. Indikator yang dipakai yaitu distribusi pendapatan dan legitimasi partai komunis. Indikator distribusi pendapatan Vietnam membuat konsolidasi demokratisasi relatif lebih berhasil dibandingkan Cina, sedangkan indikator legitimasi Partai Komunis Cina menurun dengan adanya tuntutan masyarakat. Dengan demikian, konsolidasi demokratisasi di Cina mengalami hambatan. Jika dilihat dari perbedaan sudut pandang, ideologi komunis dengan ideologi Pancasila memiliki perbedaan yang cukup signifikan, sehingga menjadikan Indonesia tidak cocok dengan ideologi komunis karena bertentangan dengan karakteristik kepribadian bangsa Indonesia.